Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Konon pada abad ke-15, seorang pengembara yang datang bersama rombongannya ke daerah Padas menemukan sebuah sendang. Pengembara itu bernama Ki Ageng Tawun. Karena yang menemukan sendang tersebut adalah Ki Ageng Tawun, masyarakat setempat kemudian menamakan sendang itu sesuai dengan nama penemunya, yakni Sendang Tawun. Ki Ageng Tawun beserta keluarga dan rombongannya memutuskan tinggal di daerah itu, karena mudah mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah lama hidup di sekitar sendang, Ki Ageng Tawun dan istrinya dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Raden Lodrojoyo dan Raden Haskaryo. Mereka sangat bahagia mendapat karunia dua anak laki-laki yang gagah dan tampan, sehingga Ki Ageng Tawun selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, yaitu membangun daerah Padas. Meskipun memiliki kemiripan fisik, kedua anak Ki Ageng Tawun itu mempunyai kegemaran dan sifat yang berbeda. Raden Lodrojoyo suka bertani dan bercocok tanam, sedangkan Raden Haskaryo suka belajar olah keprajuritan, olah perang, dan mendalami ilmu ketatanegaraan. Kegemaran dan bakat mereka mendapat perhatian. Salah satunya dari salah seorang anggota kelompok yang turut mengembara bersama Ki Ageng Tawun, yaitu Raden Sinorowito, putra Sultan Pajang. Dari kedua putra Ki Ageng Tawun, Raden Haskaryo yang paling dia perhatikan karena bakat dan kegemarannya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Akhirnya, Raden Sinorowito memutuskan untuk mengangkat Raden Haskaryo menjadi muridnya dan sejak saat itu dia terus melatih dan menggemblengnya, baik dalam hal keprajuritan dan ilmu perang maupun dalam hal ketatanegaraan. Setelah bertahun-tahun menjadi murid Raden Sinorowito, Raden Haskaryo menjelma menjadi seorang pria dewasa yang sangat cakap. Dia cakap dalam hal keprajuritan dan strategi perang, juga cakap dalam hal ketatanegaraan. Setelah dirasa cukup, Raden Haskaryo diajak ikut mengabdi di Kesultanan Pajang oleh Raden Sinorowito. Sebelum pergi, Raden Haskaryo dibekali sebuah cinde pusaka oleh Ki Ageng Tawun. Konon, pada waktu terjadi pertempuran antara Kesultanan Pajang dan Kerajaan Belambangan, Raden Haskaryo dipercaya oleh Sultan Pajang sebagai seorang senopati perang. Sultan Pajang melihat kemampuan Raden Haskaryo untuk memimpin pasukan perang, dan percaya akan mampu melakukan tugasnya dengan baik. Terbukti akhirnya Pajang menuai kemenangan melawan Kerajaan Belambangan di bawah kepemimpinannya. Lain cerita dengan Raden Lodrojoyo. Jika saudaranya, Raden Haskaryo sudah mengabdi di Kesultanan Pajang, dia malah memilih tinggal bersama dengan Ki Ageng Tawun. Karena gemar bertani dan bercocok tanam, dia sering berkeliling melihat kehidupan para petani di daerah tersebut. Sehari-hari dia sangat memerhatikan rakyat kecil, khususnya para petani. Dia selalu menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi mereka. Banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat menanam padi dengan sempurna karena kekurangan air. Raden Lodrojoyo tak habis pikir, bagaimana mungkin petani di desa tersebut bisa kekurangan air untuk tanaman padinya, karena di daerah itu ada sendang yang selalu penuh airnya. Ia terus berusaha mencari cara agar petani bisa memanfaatkan air yang ada di sendang itu untuk mengairi sawahnya. Dia yakin pasti ada jalan untuk mengalirkan air dari sendang menuju persawahan warga. Pada suatu hari, tepatnya hari Kamis Kliwon, Raden Lodrojoyo menghadap Ki Ageng Tawun dan mengutarakan niat sucinya. "Romo, jika Romo mengizinkan, nanti malam putranda hendak menjalani ulah tirakat Matirto di Sendang Tawun. Jika memang niatmu untuk membantu petani dan rakyat kecil, Romo tidak bisa mencegahmu. Matirto adalah lelaku tirakat atau bertapa, dengan cara merendam diri di dalam air.
merendam seluruh tubuh sampai sebatas leher atau bahu di dalam air. Dengan melakukan matirto ini, Raden Lodrojoyo berharap cita-cita luhurnya akan dikabulkan oleh Tuhan Pencipta alam semesta, yaitu dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani dan rakyat kecil. Setelah mendapat restu dari Ki Ageng Tawun, tepat pukul 7 malam, hari Jumat Legi, Raden Lodrojoyo pergi ke Sendang Tawun. Sambil berdoa memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Agung, dia mulai melakukan lelaku matirto, yaitu dengan merendam dirinya di Sendang Tawun. Suasana gelap dan air yang sangat dingin tidak dihiraukan karena tekadnya hanya satu, yaitu ingin membantu petani dan rakyat kecil. Malam langit cerah, bulan purnama tersenyum ramah. Di tengah-tengah sendang yang rimbun oleh pepohonan yang ditanam memagari Sendang Tawun, Raden Lodrojoyo terus melakukan lelaku matirto dan memanjatkan doanya kepada Yang Maha Agung. Tepat pada pukul 12 tengah malam, bulan yang semula terang tiba-tiba redup tertutup awan tebal. Suasana menjadi sangat menyeramkan. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan yang amat dahsyat. Kerasnya suara ledakan tersebut sampai membangunkan warga setempat. Mereka beramai-ramai menuju pusat suara ledakan, yang diduga berasal dari arah Sendang Tawun. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat apa yang terjadi di Sendang Tawun. Sendang tidak lagi berada di tempat semula, namun berpindah ke sebelah utara yang lokasinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan persawahan warga. Mereka berjalan mengitari sendang di tempat yang baru, tetapi tidak ada yang berbeda dengan sendang sebelumnya. Airnya pun tetap tenang dan jernih, seperti tidak terjadi apa-apa. Keheranan warga pun semakin menjadi. Akan tetapi, belum sempat mereka berkomentar, terdengar suara Ki Ageng Tawun memanggil-manggil anaknya. Sesaat kemudian mereka juga tersadar bahwa Raden Lodrojoyo yang menjalani lelaku matirto di sendang itu juga turut lenyap secara misterius bersamaan dengan terdengarnya suara ledakan itu. Mereka pun berpencar. Sambil memanggil-manggil nama Raden Lodrojoyo, mereka berusaha menyibak pepohonan di sekitar sendang. Ki Ageng Tawun dengan dibantu oleh masyarakat setempat terus mencari keberadaan Raden Lodrojoyo di dalam sendang tersebut sampai hari Selasa Kliwon, tetapi tidak berhasil. Segala upaya telah dilakukan untuk menemukannya, bahkan air Sendang Tawun dikuras sampai habis, tetapi Raden Lodrojoyo tetap tidak ditemukan. Akhirnya, mereka sadar bahwa inilah pengorbanan Raden Lodrojoyo. Kegigihannya dalam memperjuangkan dan membantu kepentingan petani dan rakyat kecil harus dibayar mahal dengan nyawanya. Pengorbanannya tidak sia-sia karena berkat upaya gigih Raden Lodrojoyo, petani sudah dapat mengalirkan air dari sendang ke lokasi persawahan mereka. Dengan demikian, petani tidak akan mengalami gagal panen lagi akibat kekurangan air. Sejak peristiwa itu, setahun sekali warga setempat mengadakan upacara adat untuk mengenang pengorbanan Raden Lodrojoyo. Yang peduli terhadap nasib kaum miskin dan para petani yang menderita karena kekurangan air. Upacara adat tersebut dinamakan Jebersih Sendang dan diadakan tepat pada hari Selasa Kliwon. Mereka menyediakan sesaji berupa 30 macam hasil bumi dan bunga-bunga segar dan harum baunya. Dalam upacara adat itu juga disembelih 12 ekor kambing yang sebelumnya dimandikan dahulu sebanyak 3 kali di Sendang Tawun.